Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu, insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Buruj ayat 10 sampai dengan 11. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah PD versi se-Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatum tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Wa qauluhu fatanu minal fitani. Fatanu berasal dari kata fitnah, bimakna ikhtibari wal imtihani, yang berarti menguji dan mencoba. Takulu, orang Arab mengatakan, fatantu zahaba bin nari. Aku menguji emas dengan api. Ai adkhaltuhu fin nari. Maksudnya memasukkannya ke dalam api. Lita lama jaudatahu min roda atihi, untuk mengetahui kualitasnya, apakah baik atau buruk. Wal muradu bihi huna, namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah at-ta'dzibu wa tahriqu bin nari, adalah menyiksa dan membakar dengan api. Di dalam tafsir Al-Wasit juz 15 halaman 347. Artinya orang-orang yang membakar dengan api, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak membiarkan mereka bebas menjalankan agama mereka, bahkan memaksa mereka untuk memilih antara dibakar atau kembali dari agama mereka. Kemudian tidak bertobat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan dan tidak kembali dari kekufuran mereka, maka di akhirat mereka mendapat azab jahanam karena kekufuran mereka. Mereka juga mendapat azab pembakaran dengan api karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Penyebab azab yang membakar merupakan penegasan terhadap azab jahanam. Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya berbeda tingkatannya. Yang pertama disebabkan oleh kekufuran mereka, sedang yang kedua karena mereka menimpakan cobaan kepada orang-orang beriman dan membakar mereka dengan api. Dengan demikian, azab kedua merupakan tambahan atas azab kekufuran mereka, berupa api besar lain yang membesar
sebagaimana api pembakaran terus membesar, atau mereka mendapatkan azab jahanam di akhirat dan azab pembakaran di dunia. Berdasarkan riwayat bahwa api itu berbalik menimpa mereka, lalu membakar mereka. Firman-Nya, lalu mereka tidak bertobat. Summalam yatubu, menunjukkan bahwa seandainya mereka bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan, niscaya Allah akan mengampuni mereka. Namun tidak diriwayatkan bahwa ada seorang pun dari mereka yang bertobat. Bahkan yang tampak adalah bahwa mereka tidak dilaknat kecuali setelah mereka meninggal dalam keadaan kafir. Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya, berkata, lihatlah kemurahan dan kedermawanan ini. Mereka membunuh para kekasihnya, kekasih Allah. Namun Allah tetap menyeru mereka kepada tobat dan ampunan. Kemudian Allah Ta'ala mendorong dan menunjukkan kepada manusia pahala besar yang telah Dia persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Dia berfirman, innalladzina amanu wa amilus sholihat, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, lahum jannatum tajri min tahtihal anhar, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang agung. Artinya, orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu, beriman kepada para rasul, hari akhir, para malaikat, dan kitab-kitab ilahi, serta mengerjakan amal-amal soleh dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk di antara mereka orang-orang yang bersabar menghadapi api dalam parit dan tetap teguh di atas agama mereka serta tidak murtad. Mereka memperoleh surga sebagai balasan atas perpaduan antara iman dan amal soleh. Surga itu berupa taman-taman yang di bawah istana-istana, dan pohon-pohonnya mengalir sungai-sungai. Pahala dan kenikmatan tersebut adalah kemenangan besar yang tidak ada kemenangan lain yang menyamainya, mendekatinya, atau menandinginya, sebagai balasan atas keimanan dan ketaatan mereka kepada Tuhan mereka. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Secara umum, kedua ayat tersebut menunjukkan dua hukum. Satu, orang yang membakar kaum mukminin dengan api, baik dari kalangan ashabul uhdud maupun selain mereka, kemudian meninggal dalam keadaan kafir dan tidak bertobat dalam perbuatan buruknya, akan mendapatkan di akhirat azab jahanam yang menghinakan karena kekufuran mereka, serta azab pembakaran karena mereka telah membakar orang-orang beriman dengan api. Azab jahanam dan azab pembakaran bisa jadi merupakan dua hal yang bersamaan, dengan tujuan bahwa penyebutan azab kedua berfungsi sebagai penegasan. Bisa juga keduanya berbeda tingkatannya. Yang pertama karena kekufuran mereka, sedang yang kedua karena mereka menimpakan cobaan kepada orang-orang beriman. Ada pula yang berpendapat bahwa yang pertama terjadi di akhirat, sedangkan yang kedua terjadi di dunia. Atau yang pertama adalah azab berupa dinginnya jahanam dan zamharirnya. Sedangkan yang kedua adalah azab berupa panasnya. Dalam hal ini terdapat penegasan bahwa tobat menghapus dampak dosa dan menggugurkan hukuman. Dan Allah senantiasa mendorong manusia untuk bertobat.
Dua, orang-orang yang beriman, yakni membenarkan Allah dan Rasul-Rasulnya, serta mengerjakan amal soleh yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, akan mendapat surga-surga, yaitu taman-taman yang di bawah istana-istana dan pepohonannya, mengalir sungai-sungai, sungai air yang tidak berubah, sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai Homer yang lezat bagi para peminumnya, dan sungai madu yang telah disaring. Itulah kemenangan yang sangat besar dan agung, yang tidak ada kemenangan lain yang menyerupainya. Berita Allah Ta'ala tentang hal itu menunjukkan bahwa Dia, Allah, meridhoi mereka. Maka kemenangan yang besar adalah keridhaan Allah, bukan sekedar memperoleh surga. Ya Allah, jadikanlah kami ridho kepadamu, dan jadikanlah Engkau ridho kepada kami, wahai yang maha mulia. Kisah Ashabul Uhdud, khususnya ayat sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, menunjukkan bahwa orang yang dipaksa untuk kafir dengan ancaman kebinasaan yang berat, maka yang lebih utama baginya adalah bersabar menghadapi ancaman tersebut. Namun, mengucapkan kata-kata kekufuran dalam keadaan demikian merupakan suatu rukhsah, keringanan. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Musailamah menangkap 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya kepada salah satunya, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Orang itu menjawab, ya. Maka ia pun melepaskannya. Kemudian ia menanyakan hal yang sama kepada orang kedua. Orang itu menjawab, tidak. Bahkan engkau adalah seorang pendusta. Maka Musailamah membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun orang yang dilepaskan, ia mengambil rukhsah sehingga tidak ada dosa yang harus ditanggungnya. Sedangkan orang yang orang yang dibunuh, ia mengambil keutamaan dengan tetap teguh, maka berbahagialah ia. Tafsir Al-Munir juz 30 halaman 162-164. Pelajaran 1. Tidak boleh mendolimi atau menyiksa orang lain, terutama karena perbedaan keyakinan atau pendirian. 2. Harus teguh dalam mempertahankan keimanan meskipun menghadapi tekanan dan cobaan. 3. Kesabaran dalam menghadapi ujian akan mendapatkan pahala besar dari Allah. 4. Orang yang berbuat dosa hendaknya segera bertobat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. 5. Iman harus disertai amal soleh, karena ayat 11 mengaitkan keimanan dengan perbuatan baik. 6. Setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang sesuai, baik berupa azab bagi orang yang dolim maupun surga bagi orang beriman dan beramal soleh. 7. Kita harus membela dan melindungi orang yang didolimi, serta tidak menjadi pelaku penindasan. Kesimpulan, surat Al-Buruj ayat 10-11 mengajarkan agar kita menjauhi kedoliman, teguh dalam iman, sabar menghadapi ujian, segera bertobat, dan memperbanyak amal soleh. Karena Allah telah menyiapkan balasan yang adil bagi setiap manusia. Itu saja ibu-ibu ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.